Oke. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita kemarin seperti makanan, untuk membeli makanan kita memerlukan apa ya? Kita memerlukan yang namanya alat pembayaran yang bernama uang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai mata uang dan fungsinya. Jika kalian tadinya tidak mengetahui, hari ini kita akan belajar apa, tidak apa-apa, kita akan belajar bersama, yaitu mengenai apa? Uang. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, Ibu harap melalui diskusi kelompok nantinya anak-anak mampu mengelompokkan uang berdasarkan jenis uang logam dan uang kertas. Kemudian melalui pengamatan, anak-anak Ibu harap mampu menentukan nilai mata uang, kemudian mampu mengidentifikasi fungsi uang, kemudian dapat melakukan jual beli sederhana sebagai salah satu penerapan dari fungsi uang. Oke, di sini Ibu punya siapa yang mau membaca? Apa orangnya sendiri yang bernama Akil? Mana Akil? Siapa yang mau baca? Akil atau siapa? Afika, ayo silakan baca. Akil pergi ke toko untuk membeli alat tulis dan membawa uang 20.000 saat membayar. Penjaga toko memeriksa uang yang diberikan Akil untuk memastikan bahwa uang tersebut asli. Akil juga harus memastikan uangnya yang dibawanya cukup untuk membeli barang yang dibutuhkan. Oke, jadi di sini Akil pergi ke toko untuk membeli alat tulis dan membawa uang 20.000. Nah, saat mau membayar, penjaga toko memeriksa uang Akil, memastikan bahwa uang yang dibawa Akil tadi adalah asli. Kemudian Akil juga memastikan apakah uang yang dibawanya ini, uang 20.000 ini, cukup untuk membeli barang yang dibutuhkan, yaitu alat tulis. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa uang perlu diperiksa? Ada yang menjawab, kenapa uang perlu diperiksa? Ya, kenapa? Takut palsu, boleh. Ada lagi? Apa tadi? Kenapa takut sobek? Boleh. Ada lagi? Takut tertipu, takut palsu, sama ya. Ada lagi? Untuk memeriksa keasliannya. Oke. Jadi mengapa uang itu perlu diperiksa? Yaitu takut palsu tadi, boleh. Takut sobek, untuk memeriksa keasliannya. Kita cari tahu nanti lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui uang asli? Bagaimana caranya? Mana? Ya apa? Gimana, Vika? Bisa diperiksa dengan mesin khusus, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kelompok ini? Bagaimana cara mengetahui uang itu asli atau tidak? Ada yang tahu? Diraba, boleh. Ada lagi? Yang lain? Diterawang. Ada lagi? Iya, kita simpan lagi jawabannya. Kita cari tahu. Yang ketiga, uang yang dibawa Akil termasuk uang logam atau uang kertas? Pintar semua ya semuanya. Masih ada uang sakunya? Nanti Ibu akan tanya. Berapa nilai uang yang dibawa Akil? Berapa? Kemudian apa fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa fungsi uang? Membeli barang-barang.
Uang kartal. Apa itu uang kartal? Uang logam, boleh. Ada lagi? Ya. Nah, uang kartal itu memiliki wujud fisik seperti uang logam dan uang kertas. Ada yang punya uang logam? 500. Pinjam ya. Ada? Ada. Oke. Nah, uang kartal memiliki wujud fisik seperti uang logam dan uang kertas. Uang kartal digunakan untuk transaksi tunai sehari-hari, sedangkan uang digital itu tidak berwujud fisik seperti cek, giro, kartu kredit, kartu debit, atau yang kalian lihat ya. Ada yang pernah lihat kartu ATM? Nah, adalah contoh dari uang digital. Biasanya digunakan untuk transaksi non-tunai, menggunakan kartu. Oke. Tapi hari ini kita fokuskan ke uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, ini adalah contoh uang logam. Ada uang apa aja ya di sini? Seribu apa 2000? Ini adalah contoh uang logam yang biasa kalian temui sehari-hari. Kemudian di sini juga ada uang kertas. Ada berapa aja di sini? Ada 1000, 2000, 5000, 2000, 20, 50 dan 100. Coba sekarang ada yang tahu apa saja ya ciri-ciri uang itu? Oke. Ada angka nilainya, boleh. Ada lagi? Ada tulisan Bank Indonesia, betul. Ada lagi? Ini warna berbeda, oke. Ada gambar pahlawan nasional. Gimana? Digunakan di Indonesia, boleh. Ada toko pahlawan, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri uang. Memiliki nominal tertentu atau ada angka nilainya. Yang mana, Bu? Ini tulisan 20.000. Ya. Kemudian ada tulisan Bank Indonesia. Coba dilihat uangnya semuanya dikeluarkan. Ada tulisan Bank Indonesia enggak di sini? Ada enggak? Kemudian ada gambar pahlawan. Coba dilihat di uangnya masuk ini. Ada yang enggak? Ya. Kemudian memiliki warna yang berbeda. Uang 5.000, coba yang punya uang 5.000. Nah, sama enggak warnanya sama uang ibu ini? Beda. Kemudian berlaku sebagai alat pembayar resmi, yaitu untuk membeli barang. Untuk membeli barang. Nah, ini adalah fungsi uang. Yang pertama sebagai apa di sini? Kemudian cara mengetahui keaslian uang. Caranya dengan 3D. Dilihat, dan diraba. Kita lihat di sini ada apa aja ciri-cirinya tadi. Kemudian diraba. Uang asli itu memiliki tekstur. Ya, uang asli. Kalau uang palsu, seperti ibu punya contoh di sini, uang palsu ini kan tidak memiliki tekstur ke atas. Ya, tidak ada teksturnya. Kalau uang asli memiliki tekstur, coba diraba. Ada teksturnya enggak? Ada. Kemudian diterawang. Kalau uang asli di putih-putihnya sini tuh ada gambar pahlawannya. Ada enggak? Ada. Sampai di sini ada yang
barang apa sesuai kondisinya. Diambil kemudian ditempelkan di sini. Ya. Bisa dipahami? Ya. Bagikan terlebih dahulu. Ini uangnya yang mau ditempel.
berbeda. Tangan apa? Bukan tangan apa? Apa tangan? Coba alat tangan yang berbeda. Di toko. Ya, apa? Sebagai alat tukar, ada yang berbeda lagi? Alat tukar, ada yang berbeda lagi? Jadi yang betul adalah sebagai alat tukar. Ya, kemudian yang kedua digunakan untuk mengetahui
Bisa untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ada yang menanyakan apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Tadi bagian mana yang paling menyenangkan? Yang beli-beli, yang lainnya bagaimana yang menyenangkan? Beli, oke. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Tentang uang. Tentang uang. Tadi ada uang apa saja? Uang logam dan uang kertas. Coba, Akbar, fungsi uang tadi apa? Fungsi uang. Uang memiliki fungsi apa saja? Beli apa? Ya. Alat tukar lagi. Alat pembayaran yang sah. Oke. Sebagai penyimpanan rahasia. Diingat-ingat ya. Fungsi uang itu ada apa? Coba disebutkan bareng-bareng ada apa aja? Oke. Nah, mengapa kita harus bijak dalam menggunakan uang? Kenapa? Kira-kira? Untuk menghemat supaya kita tidak kehabisan uang. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa uang memiliki ciri-ciri, memiliki nilai dan fungsi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Di mana uang di sini digunakan untuk membeli sesuatu, untuk membeli barang. Ya, jadi tadi anak-anak alhamdulillah sudah bisa mengerjakan KPD dengan baik, walaupun tadi masih ada sedikit kesalahan, tapi kalian sudah hebat, sudah bisa memperbaiki. Ya, jangan